Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita akan membahas metagenesis paku. Nah, tanaman paku itu berdasarkan jenis spora yang dihasilkan, terdiri atas 3 jenis ya adik-adik, paku homospor, paku heterospor, dan paku peralihan. Nah, pada paku homospora itu akan menghasilkan spora yang bentuk, ukuran, dan jenisnya sama ya. Sehingga kita lihat di sini spora akan tumbuh membentuk protalium. Spora bersifat haploid. Nah, tumbuh pada tempat yang nanti sesuai akan membentuk protalium. Protalium ini bersifat nanti akan menghasilkan gamet ya, disebut juga dengan gametofit. Nah, gametofit atau protalium ini akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Jadi alat kelamin adik-adik ya, organ kelamin yang nanti antheridium menghasilkan spermatozoid, sementara archegonium menghasilkan ovum. Ovum akan dibuahi spermatozoid membentuk zigot yang bersifat diploid. Nanti mengalami perkembangan lebih lanjut, mengalami pembelahan mitosis, membentuk tumbuhan paku ya yang bersifat 2N. Nah, tumbuhan paku dewasa akan membentuk daun yang akan menghasilkan spora, disebut dengan sporofil adik-adik ya. Ini masih bersifat 2N. Nah, pada sporofil terdapat kotak spora, sporangium. Nanti sel induk spora itu akan mengalami pembelahan meiosis sehingga menghasilkan spora yang bersifat haploid. Nah, itu tadi untuk metagenesis pada tumbuhan paku homospora. Nah, bagaimana dengan paku heterospor? Itu pada dasarnya sama ya, tapi ada sedikit perbedaan karena paku heterospora ini menghasilkan spora yang jenis dan ukuran sporanya berbeda, sehingga ada yang disebut dengan mikrospora dan makrospora. Mikrospora berukuran lebih kecil, nanti akan menghasilkan mikroprotalium. Sementara makrospora akan menghasilkan makroprotalium yang nanti akan menghasilkan archegonium. Archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Mikroprotalium menghasilkan alat kelamin jantan enteridium dan nanti akan menghasilkan sel spermatozoid yang bersifat N dan akan membuahi ovum membentuk zigot. Nah, zigot sudah bersifat diploid ya adik-adik ya. Diploid. Ini tadi kalau N haploid, agar kalian ingat ya istilahnya. Nah, tumbuhan paku heterospor akan menghasilkan mikrosporofil, jadi nanti ada daun yang akan menghasilkan spora, mikrosporofil dan makrosporofil. Ukurannya berbeda ya, mikro lebih kecil, makro lebih besar. Nah, nanti masing-masing akan menghasilkan spora ya, jadi kantong spora, mikrosporangium dan makrosporangium yang kemudian nanti akan menghasilkan mikrospora atau makrospora, tapi jangan lupa di sini akan mengalami pembelahan meiosis. Meiosis ya, makanya sporanya nanti bersifat N. Nah, itu untuk tumbuhan paku heterospora. Contoh tumbuhan paku heterospor di sana ada semanggi dan selaginella. Nah, yang terakhir, paku peralihan. Contohnya adalah paku ekor kuda. Nah, tanaman paku ini menghasilkan spora dengan ukuran dan bentuk yang sama. Yang berbeda adalah jenis kelaminnya ya. Nah, masing-masing protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa protalium itu jantan atau betina? Karena tadi kan bentuk dan ukuran sama, hanya jenis kelaminnya yang berbeda. Nah, ternyata kita bisa tahu dari produk yang dihasilkan protalium ya. Nah, kalau nanti menghasilkan sel sperma berarti dia protalium jantan. Kalau dia menghasilkan ovum yang ternyata ukurannya lebih besar, berarti disebut dengan protalium betina. Nah, bagaimana metagenesisnya kita lihat. Di sini spora jantan, spora betina, tadi kan jenis kelaminnya berbeda ya adik-adik. Nah, spora jantan, spora betina, spora jantan menghasilkan protalium jantan, spora betina nanti tumbuh membentuk protalium betina. Nah, protalium jantan ini menghasilkan antheridium. Protalium betina akan menghasilkan archegonium yang selanjutnya membentuk ovum. Antheridium menghasilkan spermatozoid. Kalau kita lihat ini sporanya haploid, masih bersifat haploid ya. Nih,
karena tadi ini hasil dari pembelahan meiosis. Zigot hasil dari pembuahan ovum oleh spermatozoid, jadi bersifat 2N. Nanti tumbuh membentuk tumbuhan paku, tumbuhan paku peralihan ya pada skema ini. Nah, tumbuhan paku ini nanti akan menghasilkan daun yang menghasilkan spora, disebut sporofil. Ini juga 2N. Nah, nanti di dalam daun tersebut akan dihasilkan spora pada sporangium ya. Ini badannya, sporagonium menghasilkan sporangium. Nah, nanti ini mengalami pembelahan meiosis menghasilkan spora yang adalah N. Nah, itu tadi metagenesis, ini tanaman paku peralihan. Tapi pada dasarnya tanaman paku metagenesisnya sama ya, bahwa ketika spora tumbuh membentuk protalium, kemudian nanti protalium ini menghasilkan gamet. Apakah dia gamet? Tunggu antheridium dulu. Oke, kita lihat antheridium. Kemudian archegonium. Kemudian di sini sperma. Di sini ovum. Kemudian terbentuk zigot. Oke, kemudian zigot akan di sini tumbuhan paku. Kemudian tumbuhan paku akan menghasilkan sporofil. Pada akhirnya nanti akan menghasilkan sporangium yang akan menghasilkan di sini spora ya. Oke, ini sporangium. Maaf ya, tulisannya agak jelek. Sporangium. Nah, ini mengalami pembelahan meiosis. Sementara ini tadi N kembali. Nah, pada dasarnya sama ya adik-adik, tapi jenis spora yang dihasilkan nanti akan berbeda, sehingga ada mikrosporangium, mikroprotalium, dan makroprotalium ya. Oke, semoga kalian paham. Kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Salam.